Sebelum kita lanjut tonton video ini, aku pengen ngasih tahu bahwa konsentrat kopi di tangan aku ini bisa kamu pakai untuk ngopi seminggu, jadi bisa lebih hemat. Tentunya tanpa mesin kopi. Aku bikin resepnya sesederhana mungkin, jadi simak sampai habis biar kamu paham semua resepnya. Simak sampai habis, kita langsung bikin aja. Jadi hal yang pertama kita lakuin, teman-teman, kita siapin timbangan digital seperti biasa untuk menghitung semuanya lebih presisi. Di sini aku akan pakai kopi itu 80 gram ya. 80 gram karena ini untuk stok ngopi seminggu istilahnya. Oke, 80 gram. Ini kopi yang akan kita gunakan ini, si 80 gram ini tuh nanti kita akan giling dengan ukuran gilingan itu medium fine. Nah, gimana buat teman-teman yang nggak punya grinder, lebih baik dari awal beli bubuk dulu ya, gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman memang punya grinder manual, aku tidak menyarankan untuk menggiling 80 gram sekaligus sih, soalnya pasti akan sangat pegal gitu ya. Jadi better teman-teman beli kopi bubuk ukuran medium fine atau teman-teman beli grinder. Nah, kalau teman-teman pengen pakai grinder yang aku pakai, nanti aku akan spill aku pakai grinder apa. Nanti aku taruh di deskripsi juga di bawah. Ini aku putar dari gilingan espresso ke gilingan mocha. Jadi let's say di sini di 10 ya. Di grinder ini itu 10. Istilahnya dia medium fine, let's say. Kayak gitu ya, teman-teman. Kita masukin beannya ke dalam hopper. Ini ada setting juga ya buat setting berapa cup. Kalau aku sih biasa aku fullin aja sampai 12 gitu ya, mentok. Jadi biar bisa langsung nge-grind semuanya gitu. Jadi kita klik tombol ini. Oke, sudah kegiling semua, kita ambil. Oke, di sini kita siapkan lagi timbangan digital dan bubuk kopi yang udah kita giling tadi. Ini udah kelihatan ya ukurannya ya. Medium fine dan memang lebih cenderung arahnya tuh ke fine, teman-teman. Tapi kalau buat espresso ini masih terlalu kasar sih. Itu untuk ukuran mocha pot. Bisa masuk kategori fine atau medium fine. Jadi ini bisa dipakai untuk mocha pot. Terus juga ini juga bisa dipakai untuk mesin espresso rumahan, dan kalau kali ini aku akan pakai untuk menyeduhnya ini untuk bikin stok ya teman-teman, stok buat ngopi selama seminggu. Pertama kita siapkan wadah teman-teman. Oke, kita siapin wadah di sini. Tuang semua bubuk kopinya ke dalam wadah. Mas, hati-hati tumpah semuanya sampai 80 gram semuanya. Sekarang di sini waktunya kita tambahkan air panas teman-teman. Ya, kita tambahin air panas, dan kebetulan di sini aku udah masak air pakai kettle listrik, teko listrik yang ini, yang teman-teman bisa dapatkan di marketplace dengan harga di ya range 50 ribuan kayak aku kemarin. Aku taruh di link deskripsi semua ya untuk alat-alatnya. Tapi di sini kita harus aduk pelan-pelan ya, karena kita bisa lihat sendiri kan, apalagi kalau misalkan teman-teman punya wadah yang lebih besar untuk menampung ya, itu lebih baik. Kalau aku begini karena nggak ada punya space banyak buat nampung bubuk kopi. Nah, pastikan ini semua bubuk kopinya aduk rata ya teman-teman, keaduk rata gitu, keaduk rata. Di situ nanti baru kita tambahkan lagi ya. Oke, kita pastiin dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman itu punya apa namanya, jadinya kita harus tuang sampai di 600 ya. Oke, kita aduk-aduk lagi teman-teman. Jadi ketika udah ada di 600 mili ya, sorry 640 mili. Kalau misalkan dia udah di 640 mili, kita aduk dan kemudian kita diamin selama 5 menit teman-teman. Ini karena kita pakai air panas, bukan pakai metode cold brew, jadi cepet ya bikinnya. Tungguin aja 4 menit, nanti kalau udah baru kita saring. Oke teman-teman, untuk si kopinya sudah ya, sudah jadi. Dan untuk kita tuang kopinya ke wadah lain, di sini aku pakai server lagi. Aku pakai saringan stainless yang ini ya teman-teman. Nah, ini yang seperti ini saringan stainlessnya. Nanti kita bisa langsung pasang di atas dripper ya. Nanti misalkan mau pakai saringan stainless ini juga, entah buat nyeduh di rumah atau buat camping atau yang lain-lain, ini praktis ya. Bisa langsung cek link di deskripsi di bawah aja. Nanti aku bakal taruh juga di situ. Di sini kita pasang dulu ya teman-teman. Nah,
Kita langsung tuang si kopinya ya, pelan-pelan aja. Dikit-dikit teman-teman, karena si kopinya itu halus ya. Jadi kita nuangnya dikit-dikit aja, karena kan dia pasti gampang penuh ya. Emang ini cukup makan waktu di bagian sini, but it's okay, it's worthy. Lumayan kan, nanti kita jadi bisa dapat kopi yang bisa kita minum selama seminggu dan hemat gitu ya. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita tiriskan ya si saringannya. Nah, kita pindahkan dan di sini kita udah dapat ya teman-teman. Di sini kita sudah dapat konsentrat yang nantinya kita akan gunakan untuk bikin minuman kopi kita gitu. Untuk bikin es kopi susu, untuk bikin americano atau kopi hitam gitu kan. Ini kita bisa. Ini nanti kita akan bisa pakai beberapa kali sampai habis. Nah, untuk cara bikinnya sekarang kita langsung praktek aja. Oke teman-teman, ini konsentratnya kan kita sudah siapkan ya. Di sini aku akan demonstrasikan kalau misalkan kita pakai atau kita jadikan untuk minuman ice latte ya. Sini aku udah ada gelas berisi es batu. Karena ini tujuannya untuk penghematan di rumah ya, jadi kita bisa menggunakan es batu sebanyak mungkin, susunya juga bebas. Di sini aku kebetulan pakai susu yang ini ya. Langsung tuang susunya. Gini aja, nggak usah banyak-banyak karena kopi yang akan kita gunakan juga banyak teman-teman. Dari konsentrat ini kita gunakan 50 ml teman-teman. Oke. Semoga muat ya dengan gelas ini. Oke, dapat 50 ml. Looks-nya mirip-mirip sama espresso ya teman-teman, sama kayak cafe latte yang biasa kita temukan di coffee shop. Sekarang kita coba rasanya nanti seperti apa ya untuk si ice latte dengan konsentrat ini. Oke teman-teman, si ice latte-nya sudah jadi. Kita coba ya, bismillah. Wow. Wah. Aku suka banget. Buat teman-teman pecinta ice latte tanpa gula, ini pasti bakal suka banget. Aduh ya ampun, enak banget ya Allah. Aku nggak bisa berhenti bilang ini enak. Jadi gini, dengan takaran tadi kita sekali pakai untuk si konsentrat ini 50 ml teman-teman. Dan rasanya itu mirip kayak tekstur espresso. Jadi kayak di mulut itu nggak watery atau nggak encer gitu loh. Jadi susu, es batu sama si kopi ketika diaduk dan diminum itu nyampur, rasanya di mulut itu kayak ice latte kalau kita pakai espresso. Jadi konsentrat ini bisa jadi game changer buat teman-teman yang nggak punya mesin espresso atau mesin kopi ya. Dan teman-teman juga bisa hemat nih karena bisa sekali bikin buat seminggu gitu ya. Jadi kita meminimalisir budget ngopi yang terlalu banyak gitu. Jadi biar kita lebih hemat ngopi tapi tetap bisa ngopi enak gitu ya. Nah, untuk kopinya aku juga udah taruh di deskripsi di bawah. Untuk biji kopi yang nanti teman-teman bisa gunakan, aku akan pilihkan beberapa alternatif dan aku taruh di deskripsi di bawah. Dan aku suka sama ice latte ini, dan kalau misalkan teman-teman mau pakai ini buat jadi ide jualan juga sebenarnya bisa sih. Coba terus di kolom komentar di bawah kalau misalkan teman-teman pengen aku bikinin video buat ide jualan dengan resep ini, tulis di komen ya. Nanti aku bakal spill tutorial bikinnya juga. So, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya nanti teman-teman bisa dapat video-video menarik tentang kopi dari channel ini. Dan jangan di-skip videonya sampai akhir karena masih banyak video-video yang bisa teman-teman tonton dari channel ini tentang kopi-kopi juga. So, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.